Baik teman-teman, saya buka ya untuk Fadli. Coba teman-teman siapkan untuk berdoa. Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, baik kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini lanjutan dari minggu lalu ya, yang kita sudah bahas. Jadi di sini kita sudah punya tema, ya. Lanjutannya yaitu ada peran pemuda, ya, untuk menjaga keutuhan NKRI, ya. Nah, ini sebelum kita masuk lebih dalam, ya, di sini ada pertama memahami sejarah. Nah, kita di sini harus memahami sejarah terlebih dahulu, ya, sebelum kalian tahu nih maknanya apa sih peran pemuda dalam menjaga keutuhan NKRI, ya. Contohnya seperti apa? Contoh kecil, kalau misalnya kalian lagi upacara, ya, upacara bendera, ya, ada sejarah namanya di situ sebut Sumpah Pemuda. Nah, kita sering nggak ada upacara itu di sekolah? Seringnya. Dengan kalian mengikuti upacara, ya, kalian berarti akan memahami bahwa makna ada Sumpah Pemuda di Indonesia yang harus kalian pahami di hati kalian atau di pikiran kalian, ya. Ya, baik. Kita lanjut. Nah, di sini ada kilas balik, ya. Ada kilas baliknya dalam sejarah. Nah, Sumpah Pemuda. Konteksnya, ya, sebelum Indonesia merdeka, ya, perjuangan kemerdekaan bersifat kedaerahan, ya. Setiap daerah hanya membela wilayah sendiri tanpa koordinasi nasional. Tanpa semua tuh cuma daerah aja, ya. Terus para pemuda menyadari bahwa perpecahan seperti ini hanya akan membuat bangsa Indonesia menjadi dikalahkan oleh penjajah. Jadi cuma contohnya di Jakarta, di Kalimantan, di Sulawesi, gitu loh. Jadi mereka cuma keutuhan
ya. Ini saya slide. Oke. Nah, di sini ada ya momen bersejarah yang kalian lihat ya. Pertama, nah, ada ya satu tanah air ya, kedua satu bangsa, ketiga satu bahasa ya. Ya, oke. Di sini ada satu tanah air Nusantara yang meliputi seluruh pulau Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya, adalah satu kesatuan yang tidak akan terpisahkan ya. Meskipun kita negara kepulauan, tetapi kita tidak boleh terpisahkan oleh apapun ya. Kita negara kepulauan, yaitu negara maritim ya, yang harus bersatu padu untuk kedaulatan Indonesia. Nah, di sini satu bangsa ya. Meskipun terdiri dari berbagai suku bangsa, Indonesia adalah satu bangsa yang bersatu dengan identitas Indonesia ya, harus bergabung dulu. Terus lagi satu bahasa. Nah, bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa persatuan untuk menyatukan seluruh masyarakat Indonesia, meskipun di adat atau di sukunya berbeda-beda ya. Kayak contohnya suku Sunda, bahasanya bahasa Sunda. Suku apalagi Jawa, ya Jawa. Tapi kita punya bahasa Indonesia. Makanya kalian juga sekolah belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar, kata baku dan tidak baku ya. Di situ nanti kalian berbicara seperti itu atau belajar bahasa Indonesia dengan baik ya. Jadi kita punya pakem ya, yaitu satu bahasa Indonesia. Nah, peristiwa Sumpah Pemuda membuktikan bahwa perbedaan suku, budaya, dan agama bukanlah penghalang ya, melainkan justru menjadi kekuatan yang dahsyat ketika disatukan dengan semangat nasionalisme yang tinggi ya. Jiwa nasionalismenya yang paling dasar, yang kalau kalian ke sekolah tuh ngapain? Tapi nasionalisme kita baru saja kita bahas. Ikut apa? Upacara ya. Upacara itu sebagai dasar kalian apa? Ada jiwa nasionalisme, karena kalian menghargai ya para pahlawan yang telah gugur dulu ya. Jadi kita mengadakan upacara yang sakral begitu ya, karena kita harus menghargai nih beliau-beliau tuh tumpah darahnya seperti apa ya. Kita sebagai penerus dia harus apa? Melakukan pelestarian itu, pelestarian upacara biar tidak punah ya, tidak hilang ya. Jadi nasionalismenya kalian itu dasar itu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada tantangan ya pengukuhan bangsa di era digital ya. Nah, pertama yang kemarin ya, tuh lanjutannya ada hoax dan berita bohong ya. Terus cyberbullying atau hate speech. Tiga, etnosentrisme digital. Nah, yang dari hoax itu apa? Informasi yang sengaja ya dibuat palsu tuh ya, dibuat-buat terus untuk menyebar luaskan kebencian, itu bisa ya. Terus bisa cyberbullying ya, komentarnya kasar
nggak jelas itu ya. Jadi kalian memberikan saran, bukan yang langsung kok emang ajar ya, jangan. Kalau perlu ya kalian informasikan ke guru. Oke, kan kalian di sini juga ada guru apa, guru BK ya. Ada kepala sekolah juga boleh, kalau makanan langsung kepala sekolah itu boleh aja. Ada wali kelas kalian ya, boleh kalian infokan ya. Tidak memiliki teman ya berdasarkan warna kulit, oh ya, terus asal daerah atau logat bicara, jangan ya, itu adalah sensitif sekali kalau kalian membawa-bawa ya logat, terus apa namanya kulit, itu nggak boleh ya, karena Indonesia itu bersatu padu, ada orang kulit putih, kulit sawo matang, kulit hitam ya, karena kita bersatu padu, nggak ada yang sendiri-sendiri gitu ya. Oke, kolaborasi inklusif, nah ini harus kolaborasi ya. Pertama tuh, mau bekerja sama dengan siapa aja tanpa memandang latar belakang. Terus penyelesaian masalah, diskusinya. Nah, mengutamakan musyawarah dan dialog ya. Jika terjadi selisih paham dengan teman, tidak mudah emosi dan menggunakan kecerdasan ya. Kalau misalnya kalian berdialog nih, misalnya dari teman berlima deh, satu kelompok berlima. Nah, ada dua teman kalian yang ngeselin, misalnya maunya nomor satu aja enggak, maunya saya alasan saya harus dipakai. Kalian yang tiga tidak boleh apa langsung emosi ya, berikan saran dulu yang lebih baik ya. Contohnya, tidak bisa pakai alasan kamu gitu, kita harus pakai yang 5 alasan teman-teman yang lain untuk jadi satu solusi gitu ya. Jadi nggak bisa pakai satu alasan teman aja, kan kita berkelompok, nggak boleh pakai satu teman yang menonjol, harusnya 5-5-nya yang bisa menonjol untuk menjadi solusi kalian gitu ya. Oke, jadi biar nggak selisih paham juga, kan kalau udah gontok-gontok kan nih berantem akhirnya, jadi nggak enak situasi lagi, situasi kelas jadi nggak enak ya. Jadi apa? Jadi kayaknya ya udah harus ngomong sama dia. Jadi ada perpecahan nggak? Ada ya. Oke, lanjut ya. Di sini ya, etika digital atau peran di media sosial. Nah, sering ya sharing sebelum sharing ya, promosi budaya. Nah, kalau misalnya sharing sebelum sharing ya, saring sebelum sharing, yaitu memastikan informasinya benar atau valid ya, nggak bohong, oke, nggak hoax, nggak yang aneh-aneh ya. Terus promosi budaya apa tuh? Nah, kalau udah promosi budaya, apalagi kalau budayanya kalian atau tempat kalian di mana kalian contoh ya, punya contoh nih apa budayanya seperti Bali, jadinya jadi apa, tempat wisata juga bisa terekspos, benar nggak? Kayak Bali jadi pemasukan negara, devisa negara tertinggi karena tempat wisatanya bagus ya, ada budayanya juga bagus, jadi disorong sama bule-bule ya. Bule-bule luar negeri seringnya ke Bali untuk apa juga, melihat keunikan dari suatu budaya atau lokasi yang tersebut, yang ketika nih misalnya di pantai ya, pantainya Bali bagus nggak? Bagus ya, bisa untuk berjemur biasanya bule-bule itu ya. Terus mereka senang tuh apa namanya melihat misalnya contohnya tari kecak ya, tari kecak yang disajikan oleh para seniman-seniman yang ada di lokal Bali tersebut ya. Seperti itu. Jadi harus promosikan budaya ya. Nah, bahasa yang santun ya, berkomentar dengan sopan, dengan
Ayo. Ayo tulis sana. Apa itu? Oke, siapa yang sudah selesai kelompoknya? Dari tangan. Oh, udah, ayo. Kelompok Kalista dulu boleh. Oke, baik. Ada kelompoknya Kalista yang sudah maju, ya. Coba kalian jabarkan depan, ya, presentasinya. Boleh, silakan. Ya, boleh baca jawabannya. Menghargai perbedaan pendapat dan tidak membeda-bedakan teman di sekolah. 2. Menyelesaikan masalah konflik dengan persoalan tanpa bertengkar. 3. Menjaga kekompakan dengan saling membantu dan mempengaruhi antar teman. Oke, baik. Dari ketiga jawaban kalian itu adalah aksi nyata nggak di sekolah? Atau kalian pernah nggak melakukan seperti itu di sekolah? Nah ya, itu kalian apa harus kalian kerjakan atau kalian laksanakan ya. Jangan kalian belajar cuma nulis, belajar ke sekolah datang tapi tidak ada manfaatnya untuk diri kalian ya. Jadi harus kalian terapkan di kehidupan sehari-hari atau di kehidupan sekolah. Oke, tentang atau Kalista ada teman-temannya ya, boleh. Oke, sekarang yang maju adalah kelompoknya Fauzi ya. Kita dengarkan kelompok Fauzi untuk menjajarkan atau menjabarkan jawabannya. Oke, ada 3 apa? Ayo, pertama tadi. Yang pertama, menghormati semua teman tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. Oke, yang kedua. Tolak perbuatan dari tentang berita yang memicu pertengkaran. Ya, terus. Tidak selalu bekerja sama bergotong royong dalam kegiatan sekolah. Oke, pertama yang dari jawaban Aldi ya, jawaban Fadli. Ya, berteman tidak apa memandang suku, agama, ras dan golongan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua jawabannya Aldi. Apa tadi teman-teman ada yang perhatikan? Ayo, apa? Karena apa? Aldi kurang jelas tadi ya. Tadi jawabannya Aldi menolak perkelahian atau berantem ya, yang menunjukkan konflik. Oke, yang ketiga tadi Gibran Selalu bekerja sama. selalu bekerja sama dan bergotong royong di kelas maupun di area sekolah ya. Bergotong royongnya bisa apa? Bisa contohnya bergotong royong untuk menyelesaikan tugas rame-rame ya. Terus apa? Bergotong royong untuk kerja bakti atau bersih-bersih sekolah. Ya. Oke, baik duduk. Oke. Nah, ya. Duduk. Oke. Oke. Nah, di sini ya, kalian lihat ya. Mari jaga NKRI bersama. Ya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya dari kutipan Bapak ya. Insinyur Soekarno ya. Sumpah Pemuda, ayo baca sama-sama ya. Sehari-hari ya. Jadi tetap semangat ya. Persatuan tetap sama sebagai pelajar ya. Kalian memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan NKRI di Indonesia. Kalian adalah garda terdepan dari pemuda-pemudi bangsa Indonesia ya. Tuh, memahami, menghargai, melindungi dan menyatukan. Jadi
ya, lebih akurat pengetahuan tentang sejarah Sumpah Pemuda ya, untuk diaplikasikan di